Ketua LSM KPK Rembang beserta tim LBH tindak lanjuti sengketa tanah di Tempaling. Rembang, persoalan sengketa tanah di Desa Sumbangrejo Kecamatan Pamotan selaku penerima kuasa dari ahli waris alam, Katmo Kandim Ketua LSM KPK Rembang Rahmat Nur Wahyudi beserta tim LBH datangi kantor Desa Tempaling. Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kedatangan LSM KPK Rembang beserta tim LBH ke pemerintah Desa Tempaling untuk klarifikasi sekaligus pencocokan data SHM atas nama Alem, Katmo Kandim yang dibawa oleh Pak Suryono selaku Sekdes Tempaling. Ketua LBH dari LSM KPK Rembang yaitu Hafaesol, SH dan Ismi Zakia, SH, CPM, Ceparp awal mula bersurat ke pemerintah Desa Tempaling untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. Dari pertemuan kedua belah pihak antara Suryono dan LSM KPK CS selaku penerima kuasa ahli waris alam, Katmo Kandim pihak pemerintah Desa Tempaling sifatnya hanya memfasilitasi saja supaya karena dalam bentuk pelayanan dan semoga ada titik temu mufakat, jelasnya. Mediasi di awal adalah pencocokan data untuk SHM atas nama Alem, Katmo Kandim yang dibawa oleh Suryono. Setelah dicek oleh tim Rahmat Nur Wahyudi beserta tim kuasa hukumnya ternyata ada poin-poin penting dalam mediasi tersebut, di antaranya bahwa benar no blok dan letter C yang dibawa oleh tim LSM KPK Riches sebagai bukti petunjuk dalam wujud ibdal telah sesuai dengan sertifikat SEM atas nama Alem, Katmo Kandim yang dibawa oleh Suryono. Poin kedua, Suryono secara keabsahan tidak bisa menunjukkan bukti AJB akta jual beli untuk menguasai sertifikat atas nama Alem, Katmo Kandim. Poin ketiga, Suryono berupaya meminta waktu berkoordinasi dengan pemerintah Desa Sumbangrejo untuk klarifikasi dahulu karena lokasi tanahnya berada di Desa Sumbangrejo. Dari poin-poin di atas, Kepala Desa Tempaling memberikan saran dan masukan kepada Pak Suryono supaya segera diselesaikan permasalahan ini kalau bisa secara kekeluargaan karena kalau kepanjangan nanti malah repot juga, jelasnya kepada awak media. Tetapi Rahmat Nur Wahyudi dan tim kuasa hukumnya mengambil sikap tegas kepada Pak Suryono untuk kooperatif dalam permasalahan ini, karena secara keabsahan beliau menguasai sertifikat tersebut tanpa ada bukti yang kuat. Apabila memang permasalahan ini tidak ada titik temu maka kami Ava Law Firm selaku tim kuasa hukum akan melakukan gugatan perdata maupun pidana untuk Pak Suryono, Imbuh Hafaesol, SH. Kalau kita misalnya kebutuhan sehari-hari, kalau dengan alasan konten itu, saya terima. Cuman pembahasannya kan, jenengan kan menurut saya, jenengan kan instansi pemerintah, otomatis setidaknya minimal kekuatannya kalau memang belum bisa membalik nama sertifikat itu karena dengan biaya dan alasan dan sebagainya, setidaknya AJB-nya kan ada. AJB itu akte jual beli. Karena merasa itu memang jadi jenengan dari instansi pemerintah seharusnya sedikit dan berusaha untuk memahami. Ini Mas, itu yang beli kan orang tua dulu ya, sekitar tahun 84-85. Ya. Saya masih SMP. Ya. Terus anak digarap bapak kan? Iya. Anak-anak Dipindahkan ke jenengan usia pinten? Jenengan? Sekitar umur 25. 25-an. Berarti udah sampai saat ini terbilang 20 tahunan ya? Iya. Jenengan menjabat di instansi pemerintahan sampai berapa tahun? Sudah 30 tahun. Udah 30 tahun. Ini sudah terus pertanyaan otomatis kan saya tidak bisa menutupi yang saya itu otomatis dari beberapa tahun itu terkait dengan masuk di instansi pemerintahan itu sedikit banyaknya pasti udah paham. Pasti jenengan udah paham. Jadi dengan alasan biaya dan sebagainya itu nyun saya kita tidak bisa menerima, tidak bisa, nggak rasional, kurang masuk akal gitu. Kok nggak rasional? Kita jual beli sudah. Loh karena gini, kok nggak rasional Pak? Karena apa? Karena secara keabsahan ketika nanti dari ahli waris itu mempertanyakan dan meminta, itu jenengan tetap lemah loh Pak Jared. Iya. Gitu loh. Kok maksudnya gini, ahli waris pun misalnya anak-anak makan kantin kan dari tahun-tahun dulu kok gak ada tahun-tahun dulu baru sekarang orangnya gak ada. Kembali lagi saya jawab gitu, seperti jenengan ahli bini jenengan, karena masyarakat itu karena juga pengaruh dengan kebutuhannya kok iki aku ngurus iki pulang untuk biaya dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman lembaga ini ada salah satu teman yang kiranya bisa membantu, baru saat ini bisa
diklarifikasi. Makanya saya kembalikan lagi untuk misalnya kalau saya keabsahan kembali ke sertifikat kok gak benar, ya kebutuhan Pak. Nenek Pak Care kok alasan kebutuhan ya gak masuk akal. Mana kebutuhan orang kita bisa masing-masing. Ya intinya oke. Menjabat selama Intinya 30 tahun. Karena jenengan menjabat 30 Menyalahkan tahun. saya gitu loh maksudnya. Bukan ini bukan menyalahkan Pak. Makanya kan kita cuma klarifikasi aja. Kok enggak diabsahkan selama 2 tahun kok enggak? Ya jenis kebutuhan orang gitu lah. Itu maksudnya kan gitu. Bukan kok menyalahkan Pak Care. Intinya kita itu selaku penerima kuasa dari ahli waris itu jelas secara aturan hukumnya kita menjalani seperti ini juga klarifikasi. Kalau memang jenengan tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih detail, yang lebih bisa kita terima, ya otomatis ya kita upayakan secara hukum gitu loh Pak Care. Makanya sebelum kita upaya secara hukum nanti resiko-resikonya itu akan berdampak lebih, kita pengennya mediasi seperti ini biar mendapat klarifikasi yang baik gitu loh. Jenengan jelaskan kalau memang sertifikat oke, jenengan kooperatif fotokopi KTP fotokopi sertifikatnya biar kita nanti SPPT-nya sekalian gitu loh. Jadi kan sebenarnya ini kan akan membantu. Kenapa kok akan membantu? Kalau memang itu hak benar-benar hak keabsahannya menjadi pemilik jenengan, nanti kelihatan juga loh. Akhirnya jenengan punya keabsahan. Kalau keabsahannya kalau memang ada keabsahan karena sudah ada sertifikat. Itu tidak bisa Pak. Nyun saya Pak nggih. Untuk keabsahan hak SHM sertifikat hak milik namanya. Itu yang sah benar-benar sah itu ya atas nama. Jadi atas nama itu yang dikatakan sah secara aturan terkait gitu.